nama saya Adila Febita Syari. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari kerja praktik yang telah saya lakukan, yaitu rekomendasi perbaikan penata ruang kerja divisi operasi dan K3 dengan konsep 5S di studi kasus PT Halayara Power. Jadi di perusahaan ini tuh bergerak pada bidang jasa media layanan operasi, pembayaran transmisi, dan distribusi bidang tenaga listrikan. Penempatan saya itu di kantor pusat PT Halayara Power di bidang divisi operasi dan K3. Jadi di bidang divisi operasi itu para pegawainya itu melakukan pekerjaan seperti membuat laporan, membuat SOP baru untuk area lapangan, serta pada divisi K3-nya itu melakukan patroli di setiap area kerja yang terdapat pekerjaan lapangan. Selanjutnya itu berdasarkan latar belakangnya itu di kantor pusat ini tuh belum diterapkan kegiatan 5S yang terjadwal rutin, dan pada kantor ini tuh menerapkan sistem ruangannya itu jadi pekerja tuh boleh bekerja di mana saja dan di meja mana saja, karena pegawai itu tidak memiliki meja pribadinya di ruang kantor. Hal tersebut itu membuat para pegawai itu tidak memiliki tanggung jawab terhadap kerapihan serta kebersihan maupun pada alat APD yang telah digunakan itu jarang sekali untuk dikembalikan. Jadi masih ada yang tidak dikembalikan pada tempatnya. Contohnya itu akibatnya itu para pegawai itu seringkali mencari APD yang tersimpan di ruangan, namun karena tidak tertata, jadi menyebabkan pegawai mengalami kesulitan untuk mencari APD tersebut. Selanjutnya itu untuk terdapat di ruang divisi operasi dan K3 ini tuh ruang kantor terbuka. Jadi ruang kantor itu ada 4, ada terbuka, tertutup, berhias, dan gabungan. Selain itu tata ruangan ini tuh dapat dilakukan dengan menggunakan konsep 5S. Jadi yang pertama itu seri. Jadi kita dapat mengklasifikasikan barang yang diperlukan dan tidak diperlukan. Untuk Seiton itu kita dapat meletakkan sesuai dengan posisi yang telah ditentukan. Dan untuk Seiso itu kita dapat melakukan pembersihan pada area kerja. Terus untuk Seiketsu itu kita dapat menerapkan konsep dari 3S tersebut. Dan yang terakhir untuk Shitsuke itu kita dapat menerapkan disiplin pada individu masing-masing. Selanjutnya pada metode penelitiannya itu pada pengumpulan datanya dilakukan pengisian checklist audit 5S di ruang kerja divisi operasi dan K3. Terus bisa dilakukan observasi dan wawancara atau tanya jawab kepada antar karyawan saja. Dan selain itu untuk pengolahan datanya itu bisa dilakukan pemberian skor pada setiap aspek 5S. Terus hasil presentasi dari skor total itu digunakan untuk melakukan audit checklist 5S. Dari hasil sebelum perbaikannya itu didapatkan skor 30, dari skornya 132. Ini ada checklist audit 5S yang telah diisi dengan kategori dari 5S. Untuk sebelum perbaikan ini tuh masih termasuk dalam kriteria yang buruk karena masih 22% saja. Berikut ini adalah kondisi visual dari ruang kerja. Selain itu untuk aspek seri pada analisis dan saran perbaikannya itu kita dapat mengelompokkan barang sesuai dengan derajat kebutuhannya, yaitu ada tinggi, rata-rata, dan rendah. Selain itu untuk aspek Seiton itu kita dapat menyimpan barang sesuai dengan tempatnya dengan tepat. Jadi semua barang yang sudah tersimpan di situ tuh diusahakan sudah pasti tempatnya dan tidak akan berpindah-pindah lagi. Berikut ini ada saran untuk tempat khusus atau tempat baru yang dapat membuat area kerja menjadi lebih baik, yaitu ada untuk box helm safety. Box bisa diganti dengan rak helm seperti digambar sebagai berikut. Untuk aspek Seiso itu kita dapat melakukan pembersihan area secara segera, yaitu tidak menunda-nunda. Selain itu kita dapat melakukan pembersihan pada ruang kerja secara rutin. Terus kita dapat membuat standar Seiso, terus dilakukan pengecekan checklist Seiso. Jadi standar SIG itu ada beberapa dan nanti itu bisa di checklist dengan penanggung jawabnya. Terus untuk aspek Seiketsu ini untuk prosedur itu kan masih belum ada. Jadi kita melakukan perbaikan dengan saran perbaikan, yaitu menyediakan prosedur di area ruang kerja. Terus alternatif lain tuh bisa dengan menempelkan poster 5S di area ruang kerja. Dan yang terakhir itu ada aspek Shitsuke. Kita dapat mengusulkan beberapa rekomendasi untuk menjaga keberjalanan 5S, yaitu dengan memberikan pengertian pada pekerja, yaitu memberikan pelatihan terkait 5S, melakukan proses 10 menit 5S, menerapkan sistem reward, dan inspeksi manajemen minimal sebulan sekali. Selanjutnya
Apabila sudah dilakukan perbaikan, maka didapatkan hasil audit 5S setelah perbaikan, yaitu totalnya itu 86. Jadi bila sudah dilakukan itu skornya segini, dan ini termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan kesimpulan, yaitu 5S itu suatu budaya yang menjadikan dan dilakukan secara terus-menerus, serta dari aspek Shitsuke atau rajin itu sebagai pedoman. Jadi 5S itu kita dapat mempertahankan sistem yang telah kita buat dan kita lakukan secara rutin. Untuk PT Haleora Power ini tuh masih kurang penerapannya, karena pada pekerjanya itu terlalu sibuk untuk mengurusi pekerjaannya masing-masing, dan pada perusahaan tersebut itu masih belum dianggap budaya. Jadi beberapa individu itu masih kurang kesadarannya akan 5S.